Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kegiatan aktualisasi yang saya lakukan selama masa habituasi. Adapun judul kegiatan aktualisasi tersebut yaitu pengembangan video interaktif sebagai media pembelajaran pada mata kuliah teori praktik pembelajaran tenis lapangan di Prodi Penjaskesrek Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun yang melatar belakangi kegiatan tersebut yaitu jadi sebelum mengikuti kegiatan Latsar, penulis sudah melakukan kegiatan pengajaran di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, khususnya di Prodi Penjaskesrek. Jadi selama proses kegiatan pengajaran tersebut ada beberapa hal yang penulis lihat perlu dioptimalkan, yaitu yang pertama penggunaan e-learning yang belum optimal. Seharusnya e-learning Undiksa dimanfaatkan seluruh sivitas akademika dalam proses pembelajaran karena e-learning memiliki banyak manfaat baik untuk dosen maupun mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bahasa asing yang masih kurang. Jadi isu ini dilihat dari minimnya mahasiswa yang menulis skripsi menggunakan literatur jurnal internasional sebagai penguat atau referensi skripsinya. Jadi bahasa asing merupakan kompetensi tambahan yang sebaiknya dimiliki seorang lulusan untuk meningkatkan daya saing dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan media pembelajaran yang belum optimal. Jadi isu ini dilihat dalam proses pembelajaran khususnya teori dan praktik masih menggunakan cara konvensional dan demonstrasi. Jadi dalam proses pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dari ketiga isu tersebut, berdasarkan analisis AKPL dan USG, jadi isu yang terpilih adalah isu yang ketiga yaitu pemanfaatan media pembelajaran yang belum optimal. Nah, kemudian adapun tujuan aktualisasi dalam kegiatan ini yaitu diharapkan pada CPNS bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar CPNS yaitu nilai akuntabilitas, memiliki tanggung jawab dan integritas terhadap tugas yang dikerjakan, kemudian nilai nasionalisme bekerja atas dasar semangat nilai-nilai Pancasila, kemudian nilai etika publik menciptakan pelayanan masyarakat yang baik, kemudian yang keempat adalah nilai komitmen mutu mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang datang ke tempat pelayanan publik. Yang kelima adalah anti korupsi, mewujudkan sikap disiplin maupun menjaga kedisiplinan. Dan yang tidak kalah penting dari kegiatan aktualisasi ini adalah menghasilkan video interaktif, yaitu mewujudkan suasana belajar yang lebih menarik sehingga membangkitkan gairah belajar mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah analisis isu jika tidak diselesaikan. Sebelum kita menganalisis dampak isu jika tidak diselesaikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari media dan kegunaan-kegunaan media. Jadi adapun definisi dari media itu sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan kegunaan-kegunaannya menurut Arif itu yang pertama menimbulkan gairah belajar, minat dan motivasi, memungkinkan untuk belajar mandiri, yang ketiga adalah berinteraksi lebih dekat dengan kenyataan dan lingkungan. Nah, jadi isu jika tidak diselesaikan, jika kita berpedoman pada kegunaan dan definisi dari media, maka yang terjadi adalah yang pertama minat dan motivasi belajar siswa akan tidak terangsang dengan maksimal. Kemudian keinginan untuk belajar mandiri menjadi menurun. Yang ketiga berdampak pada kemampuan kognitif mahasiswa yang secara langsung mempengaruhi kemampuan gerak motorik. Dan yang terakhir adalah hasil belajar siswa akan menurun. Kemudian adapun
Pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan selama masa habituasi yaitu kegiatan yang pertama koordinasi dengan Core Prodi tentang RPS mata kuliah teori praktik pembelajaran teknis lapangan yang saya lakukan pada minggu keempat bulan Februari 2020. Dari kegiatan tersebut, maka yang dihasilkan adalah materi Grundstuk dari keseluruhan materi yang terdapat dalam satu pembelajaran satu semester. Jadi mengapa materi Grundstuk? Karena menurut para ahli, materi Grundstuk atau teknik Grundstuk itu adalah teknik yang paling sering dilakukan dalam sebuah permainan dan teknik yang paling penting dalam permainan tenis lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal tentang biomekanika gerak Grundstuk. Dan adapun hasil kegiatan yang pertama yaitu jurnal dari biomekanika gerak, dan yang kedua adalah menyusun video interaktif mata kuliah teori praktik pembelajaran tenis lapangan yang saya lakukan pada minggu pertama sampai kedua pada bulan Maret 2020. Dari kegiatan kedua tersebut yang dihasilkan adalah foto, skrip video, dan video. Kemudian adapun hasil kegiatan kedua yaitu skrip video dan dokumentasi saat pelaksanaan atau pengambilan video Grundstuk. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang ketiga adalah uji konten dengan pakar terkait video pembelajaran interaktif yang saya lakukan pada minggu ketiga bulan Maret 2020. Adapun output dari kegiatan ketiga ini yaitu foto, dokumentasi dengan ahli, dan video yang telah diedit. Nah, adapun hasil kegiatan ketiga yaitu saat dokumentasi saat uji konten dengan ahli dan lembar penilaian dari ahli. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang keempat yaitu uji pelaksanaan dengan mahasiswa yang saya lakukan di minggu keempat bulan Maret 2020, dan output dari hasil kegiatan 4 ini adalah video yang layak digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian ada pun dokumentasi dari kegiatan keempat yaitu penayangan video pembelajaran di e-learning. Berikut adalah dokumentasinya, dan di sebelahnya adalah lembar pernyataan dari mahasiswa setelah melihat tayangan video pembelajaran tersebut. Kemudian kesimpulannya, kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya terlaksananya gagasan adalah membuat dan mengevaluasi serta menerapkan video interaktif pada proses pembelajaran teori praktik pembelajaran tenis lapangan sehingga bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa dan sekaligus untuk meningkatkan hasil belajar. Baik, demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.